Jadi satu ayat yang aku mau bacain dulu sebelumnya. Oke. Ayatnya adalah, kita ambil dari Keluaran 20. Itu adalah, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Nah, sampai situ aja. Sampai situ aja. Cuma nanti mungkin bisa kita kulik lebih dalam. Mungkin ada penjelasannya, kondisi dan lain-lain gitu ya. Cuman dari sudut pandang kalau kita lihat cuma ini doang, bakal ada banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu sangat egosentris dan juga sangat narsistik. Karena ya kesan yang dibuat adalah bahwa ya udah, hanya aku saja, hanya boleh aku saja. Aku adalah Allah yang cemburu, harus ikutin perintah aku, ikutin apa yang aku mau. Secara nggak langsung kan sebetulnya, kalau mau dipikir secara liar, itu adalah yang didapatkan dari ayat tadi. Ya. Gitu. Jadi di sini terkait sama eksklusivisme daripada Tuhan Allah yang ditulis Alkitab kan, bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang cemburu kan. Jadi tidak boleh ada Allah yang lain. Ya, hanya Tuhan yang harus disembah, ya, eksklusif. Ya. Sebenarnya eksklusivisme ini sebetulnya adalah, apakah ini sebuah kebenaran? Itu yang paling penting kan. Kalau ini sebuah kebenaran, ya eksklusivisme itu tidak dapat dikategorikan sebagai apa yang tadi kata apa tadi? Egosentris atau narsistik. Betul dong. Ya. Misalnya, semua orang butuh nafas dan oksigen berkata, kamu tidak boleh sedot yang lain kecuali oksigen. Pertanyaannya, apakah oksigen itu egosentris dan narsistik? Tapi kan jadi perdebatan juga ya, maksudnya itu hal yang kondisinya sekarang itu adalah bukan dia yang berbicara seperti itu. Akibat yang mengatakan bahwa jangan menyedot yang lain selain oksigen. Iya, ini kan hanya contoh ya. Contoh ya, jadi artinya sebuah kebenaran bahwa saya itu perlu nafas dan yang diperlukan itu oksigen. Dan itu sifatnya eksklusif, tidak inklusif. Ya, jadi artinya kehidupan saya dan seluruh organ tubuh kita ini membutuhkan oksigen. Itu sebuah kebenaran. Ya. Itu kan. Nah, sebuah kebenaran itu kalau sifatnya eksklusif ataupun inklusif, kalau itu kebenaran, maka pada dirinya itu tidak akan narsistik dan tidak akan egosentrik. Kalau itu sebuah kebenaran. Ya, jadi kalau Tuhan berkata dalam firman Tuhan ini tidak boleh menyembah yang lain. Memang pada waktu itu adalah zaman orang banyak politeisme, seluruh bangsa-bangsa. Dan perlu kita ketahui yang sifatnya monoteisme itu cuma bangsa Israel. Karena penyataan Allah ini. Begitu ya. Sehingga Allah mengatakan kalimat seperti ini karena lingkungan hidupnya itu. Banyak dewa-dewi yang dipercaya, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang apakah Allah itu narsistik atau egosentrik, ya, maka kita sebetulnya harus memikirkannya, mengapa Allah menciptakan segala sesuatu. Itu harus dipikirkan dulu. Ya, mengapa Allah menciptakan segala sesuatu? Pertanyaannya begini, sebelum segala sesuatu diciptakan, maka yang ada itu apa? Allah. Iya, ya. Yang ada itu Allah, ya. Yang adalah Tuhan, dan Dia adalah yang tidak dijadikan. Ya, Dia ada tanpa perlu dijadikan. Nah, itu kan sebetulnya ketika Tuhan Allah menyatakan diri kepada Musa, ketika Musa bertanya, siapakah namamu? Aku adalah aku. Iya, Tuhan bilang, I am that I am. Itu artinya keberadaan Dia itu tidak disebabkan oleh apapun.
Dia itu berdaulat atas dirinya dan tidak diadakan. Dia ada pada dirinya sendiri. Begitu kan? Jadi Tuhan Allah itu sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Pertanyaannya bagi kita, nah kita terus berpikir kan, kalau Allah itu sendiri, apakah dia cukup dengan dirinya sendiri? Itu pertanyaannya. Ya. Kalau Allah tidak cukup dengan dirinya sendiri, maka dia bukan Allah. Betul. Ya kan? Nah pertanyaannya adalah begini. Kalau kita kan Allah itu cukup dengan dirinya sendiri. Jadi kalau Allah itu sifatnya single dalam hitungannya. Allah ketika dia sendiri, bagaimana dia cukup untuk mengasihi? Nah di sini menarik sekali kalau kita melihat bagaimana Allah mencipta. Maka kita menemukan di dalam Kejadian pasal 1 ya, ayat 26. Itu dikatakan kalimat yang menarik. Itu kalimatnya begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah dari sini kita tahu kata kita itu kan tidak dalam hitungan matematik itu satu, betul kan? Ya kita itu dalam matematik itu jamak. Yep, Jadi, betul. nah itu kalau kita itu jamak, pertanyaannya sekarang Allah bicara sama siapa? Pada waktu menciptakan manusia, ya kan? Kalau kita katakan Allah berbicara kepada malaikat, apa keberatannya? Karena keberatannya begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apakah malaikat sama Allah itu boleh dipakai kata kita, rupa kita itu, ya? Nah, menurut saya tidak demikian, karena tidak ada kesetaraan antara ciptaan dan sang pencipta, betul kan? Nah, ini mau tidak mau, apakah Allah berbicara dengan dirinya sendiri, yang ngomong sama diri sendiri, ya? Tapi pertanyaannya, ini kan kata jamak, bukan kata tunggal, begitu ya? Nah, kalau kita baca Alkitab dengan baik, Alkitab baik perjanjian lama, apalagi dalam perjanjian baru, memberitahukan bahwa Allah memang Allah yang esa. Seperti di dalam kitab Ulangan yang mengatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Nah, kata Tuhan itu YHWH. Itu namanya. Ya, YHWH itu esa. Kata esa itu sebenarnya bukan dalam numerik angka 1, bukan. Esa ini artinya unite. Satu ya? kesatuan. Satu kesatuan. Dan itu ya kita paham sebagai monoteisme. Tetapi kalau kita baca Alkitab, memang kita melihat secara progresif ya, pernyataan Allah itu bahwa kita mengenal Allah Bapa dan Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Dan ketiganya itu esa. Bagaimana kita tahu bahwa kita itu percaya kepada Tuhan yang esa, ya, Tuhan yang esa di dalam 3 pribadi. Yaitu begini, di dalam Matius pasal 28 ayat 19, ini adalah perintah Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dalam tubuh kebangkitan. Nah, dia berkata begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, katanya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di situ ada 3 pribadi. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ada kata dalam nama. Kan kalau dalam bahasa Inggris secara grammar itu harusnya in the names. Karena ada 3 yang disebut. Tetapi kenyataannya dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, itu bukan in the names, tetapi in the name, tunggal. Tetapi ketika dia bicara tunggal, di belakangnya itu ada 3 pribadi. Jadi yang dimaksud Alkitab, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, memang 3 pribadi. Tetapi itulah Tuhan yang esa itu, yang satu kesatuan itu. Nah, disinilah kita mengerti bahwa tanpa ciptaan, Tuhan Allah itu cukup pada dirinya sendiri. Ya, Yesus malah berkata, Bapa mengasihi aku
Aku mengasihi Bapa. Sehingga Bapa atau Allah yang mengasihi, waktu belum ada ciptaan lain di dalam kekekalan, dia bisa mengasihi tanpa perlu ada halangan, tanpa perlu ada ciptaan. Pertanyaannya adalah, apakah Allah butuh ciptaan? Sebenarnya kalau dipikir seperti itu memang sebenarnya nggak perlu kan? Nggak perlu. Bahkan kalau kita berpikir sampai kita tarik lebih jauh sampai akhirnya Tuhan memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang ke dunia menyelamatkan manusia, itu juga bukan hal yang perlu. Ya. Sesungguhnya Tuhan gampang aja dengan mudah aja memusnahkan manusia begitu aja. Yes. Sebenarnya pada zaman Nuh, bahkan itu pun sudah salah satu contoh yang Tuhan ingin kasih lihat bahwa sebenarnya kalau gue mau hancurin lo semua, gue bisa aja. Kan seperti itu kan sebenarnya. Jadi kalau dari kata-kata kamu itu memberitahukan kepada kita sebetulnya Allah itu tidak depend on siapapun. Memang sejak awal sebelum ada segala sesuatu dia tidak bergantung siapa-siapa. Betul kan? Artinya itu bahasa yang lebih saklek itu Allah itu berdaulat. Yang kita pernah bahas kan? Ya kan? Kemerdekaan yang mutlak itu perlu sovereignty. Kalau tidak punya kedaulatan yang mutlak, tidak seorang pun yang mempunyai kebebasan mutlak. Jadi artinya yang mempunyai kebebasan mutlak adalah Tuhan Allah. Yang membatasi Tuhan Allah adalah dirinya sendiri. Artinya dia tidak dibatasi oleh siapapun. Tetapi dia, karena dia, maka dia tidak melakukan apa yang bukan dia. Nah, ini kan. Betul kan ya? Ya, makanya dia berdaulat. Nah, manusia itu nggak berdaulat. Manusia harusnya tidak boleh berbuat dosa. Tapi dia berbuat dosa karena dia pikir itu kemerdekaan. Jadi dia tidak sebagaimana seharusnya dia. Maka dia tidak berdaulat. Jadi artinya kalau misalnya Allah tidak butuh ciptaan, dia cukup dengan dirinya sendiri. Jadi pertanyaannya, buat apa dia mencipta? Nah, kita coba pindah topik sedikit sebelum kita bicara ini ya. Begini, kalau kita bicara manusia ya, ketika dia menciptakan apa saja ya, tidak pernah yang diciptakan itu harus dilayani oleh yang cipta. Ya, tetap harus membantu kita. Iya, justru yang menciptakan itulah yang memakai yang diciptakan untuk kepentingan sang pencipta. Ya, nah itu kita udah paham. Ya, jadi kalau kita berpikir mengenai Tuhan Allah mencipta, maka sesuatu yang logis bahwa sang pencipta itu ketika ada mencipta, yang diciptakannya adalah untuk tujuan sang pencipta. Nah, Tuhan itu cukup pada diri sendiri. Dan kita kenal dari Alkitab ya, bukan kenal awang-awang ya. Di Alkitab bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi. Tuhan yang murah hati. Ya. Dan Tuhan yang murah hati adalah Tuhan yang mulia. Ya. Jadi artinya begini. Ketika dia menciptakan dunia dan khususnya umat manusia ini, maka dipastikan bahwa ketika dia menciptakannya itu, dia menciptakannya sesuai dengan keberadaan diri sendiri yang tadi saya katakan. Dia tidak mungkin menciptakan sesuatu yang di luar dirinya sendiri. Dan dirinya sendiri Allah itu menurut Alkitab dia Tuhan yang mengasihi. Maka ketika dia menciptakan karena dia mengasihi. Tidak mungkin dia mencipta karena dia tidak mengasihi. Kalau dia mencipta karena dia mengasihi, maka dia mencipta adalah untuk kebaikan bagi ciptaannya. Nah, kebaikan bagi ciptaannya ini pertanyaannya. Adalah ketika yang dicipta ada di dalam rencana Tuhan. Di luar rencana Tuhan, maka akan menjadi ketidakbaikan bagi ciptaan. Nah, itu satu hal yang penting. Jadi itu regardless ciptaannya merasa itu baik buat dia apa enggak kan? Ya. Tuhan bilang bahwa ikutin apa yang aku perintahkan maka semua akan baik buat kamu. Ya. Tapi belum tentu ciptaan merasa itu baik buat dia. Betul.
And that's the problem Iya. right now. Iya. Itu yang akhirnya membuat bahwa kita manusia berpikir apa yang dikatakan Tuhan mengenai janganlah engkau sujud atau menyembah pada Tuhan yang lain karena aku adalah Allah yang cemburu, itu terlihat seperti sangat egoistik dan narsistik. Mengapa Allah berbuat demikian? Sebetulnya Tuhan Allah ingin menyelamatkan manusia dari kecelakaan dan kebinasaan. Ya. Karena kepada siapa kita mengabdi, menentukan hidup kita. Betul dong. Betul. Ya, contoh nih. Sekarang ini ya semua negara lah ya sedang berjibaku dengan yang namanya narkoba. Nah itu orang kalau kena narkoba, dia tidak pernah bisa jadi tuan bagi diri sendiri. Yeah. Karena narkoba itu akan jadi tuannya. Jadi orang itu tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Narkoba yang memimpin dia. Yeah. Artinya orang itu mengabdi kepada narkoba. Dan kita tahu narkoba itu tidak pernah menjadi kebaikan dan selalu membawa kepada kebinasaan. Maka ketika orang yang narkoba mau nggak mau mengabdi kepada narkoba, maka mau nggak mau dia binasa. Ya. Nah, ketika Tuhan berkata jangan menyembah ilah-ilah lain, aku itu cemburu. Nah, kata cemburu ini penting, ya. Ya, cemburunya Allah itu bukan cemburu karena dia egois, ya. Ada orang cemburu karena dia egois demi kepentingan dia kan, ya. Allah bukan begitu. Dia cemburu itu karena dia mengasihi, begitu ya. Karena dia mengasihi, karena dia tidak mau engkau celaka. Kalau engkau mengabdi kepada dewa-dewa lain, maka Allah berkata tidak boleh sama sekali. Karena aku itu cemburu. Cemburu itu artinya karena aku mengasihi kamu. Kenapa harus pakai kata cemburu? Kalau memang pada dasarnya karena aku mengasihi kamu. Cemburu itu punya seperti pedang bermata dua. Ya, satu sisi itu kasih. Ya, satu sisi itu mengatakan bahwa kamu adalah milikku yang aku ciptakan, dan engkau tidak boleh mengabdi kepada yang lain, kecuali mengabdi kepada Sang Pencipta. Dan itu logis. Kalau kamu tidak mengabdi kepada Sang Pencipta, kamu selingkuh. Jadi arti gini, satu sisi pedang itu, satu mata pedang sisinya satu itu berbicara, aku tidak ingin kau celaka. Satu sisi lain mau berbicara, engkau tidak setia. Ya, engkau tidak setia. Dan jangan salah, Tuhan Allah itu adalah Tuhan Allah yang cukup pada diri sendiri, ada Tuhan Allah yang juga bisa murka. Ya kan, bisa murka. Ya, dia bisa juga menghukum dengan keras. Nah, seperti itu. Maka kata cemburu dipakai. Cemburu itu memberitahukan kepada manusia, jangan main-main ya. Saya mau selamatkan kamu. Tapi kalau kamu tidak mau, ya, saya punya otoritas ya sebagai Sang Pencipta dan berhak untuk menghukum kamu. Jadi kita tidak boleh berkata begini, Allah tidak berhak menghukum saya. Tidak. Allah berhak menghukum kita. Maka ketika kisah penyelamatan itu adalah sebuah orang-orang terpilih, Ya, itu pun bukan egoistik. bukan. Dan itu adalah sebuah legalitas yang sebetulnya memang Ya, legally memang Tuhan berhak untuk melakukan hal itu. betul. Itu milik Tuhan. Jadi artinya begini ya. Alkitab katakan manusia sudah berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Ya, berdosa itu artinya melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan, keinginan Tuhan. Ya, tidak mencapai sasaran yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Betul kan? Iya. Jadi karena dia tidak mencapai sasaran pada dirinya dan dia melanggar ketentuan Tuhan, maka disebut dia orang berdosa. Nah, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa upah dosa Ialah maut. adalah maut. Maut itu punya pengertian ya putus hubungan sama Tuhan. Ya. Ya, artinya mati rohani. Tapi satu sisi nanti kemudian akan mengalami kebinasan kekal. Betul ya?
Nah, itu adalah konsekuensi. Ya. Dan itu adalah seluruh umat manusia, tidak terkecuali. Semuanya sedang menuju kepada kebinasan kekal. Karena kita berkata, upah dosa adalah maut. Artinya apa? Artinya, yang melakukan pelanggaran adalah manusia. Yang akan binasa manusia. Karena Allah sudah berbicara. Ya. Di situ artinya apa? Artinya, manusia itu tidak punya hak untuk masuk ke surga. Ya. Manusia tidak punya bargain untuk masuk ke surga. Ya. Karena dia telah melanggar. Ya. Melanggar apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Ya. Dan ingat, pelanggaran itu tidak bisa ditutupi dengan perbuatan baik kita. Ya. Ya, itu gampang sekali menceritakannya. Kalau kita ke pengadilan, ya kita di negara ini banyak berbuat baik, dermawan dan sebagainya. Satu kali kita korupsi. Lalu ketika mau dijatuhkan vonis, kita berkata, jangan lupa ya, saya ini dermawan, saya berbuat baik begini begitu. Nah, apa jawaban hakim kira-kira? Tidak diperhitungkan. Ya, sesuai dengan kitab hukum pidana itu, ya, maka kamu harus dijatuhkan sekian tahun. Jadi ketika kita berkata kepada Tuhan, jangan lupa loh, saya berbuat baik. Maka Tuhan berkata, apa yang sudah saya katakan dalam Alkitab, dalam kitab suci yang kukatakan, hukum, upah dosa adalah maut. Maka kamu tetap maut. Final. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana manusia diselamatkan? Maka jawabannya, itu ada di dalam otoritas Tuhan. Itu pertama. Tuhan bebas. Mau bagaimana terserah Tuhan. Karena kita tidak berhak. Yang berhak dia. Yang kedua, itu tergantung cara Tuhan. Tuhan caranya mau bagaimana. Ketiga, itu tergantung perkenanan Tuhan. Tuhan maunya apa. Betul. Di situ maka kita mengenal bahwa ada orang-orang pilihan yang Allah pilih menerima keselamatan itu. Nggak bisa dirayu. Tidak bisa dirayu. Nggak bisa dirayu, nggak bisa dibargain. Ya. Sehingga kasih Allah itu sifatnya sovereignty, berdaulat. Tidak bisa dirayu. Allah tidak bisa lebih mengasihi dan kurang mengasihi, tidak. Allah mengasihi. Maka sesungguhnya kalau kita mau bicara soal ayat ini, bahwa ayat ini adalah gambaran kasarnya posesivitas, tapi sesungguhnya posesif itu dalam artian bukan posesif yang negatif yang biasa manusia lakukan terhadap manusia lain. Ya. Cinta yang dia kasih adalah cinta yang dia pengen kita untuk terlindungi dari amarahnya dia kan sesungguhnya. Sebenarnya begini ya, kalau kita melihat Allah mencipta ya, kan Alkitab ceritakan ya, Allah tidak pertama-tama ciptakan manusia kan. Ya, dia siapkan dulu semuanya sesuai kebutuhan manusia apa. Lalu ketika itu Allah menciptakan manusia, lalu menarik sekali Alkitab ketika berbicara tentang ciptaan itu dalam mengisahkannya bertahap. Ya, dari makro menjadi mikro. Jadi Allah ketika cipta manusia bukan dilepas di dunia yang besar ini. Ya, cuma berdua ya, bayangin ya. Kalau dilepas dunia yang besar ini, dia celaka kan. Allah itu baik, maka ditaruh di sebuah kebun, ya kan, Taman Eden ya. Ya. Dan taman itu Adam dan Hawa belum pernah nanam sih, udah ada barangnya, sudah berbuah, ya. Artinya apa? Artinya dari kisah ini saja kita tahu bahwa Tuhan itu ciptakan manusia supaya manusia bisa menikmati kebaikan Tuhan. Ya, dan kebaikan Tuhan ingat, bukan karena manusia berbuat baik dulu, baru Allah berbuat baik. Dan ini prinsip yang sama, sejak ciptaan sampai keselamatan di dalam Yesus sama. Prinsipnya sama, Alkitab konsisten. Jadi manusia pertama menerima kebaikan Tuhan, bukan karena dia berbaik hati kepada Tuhan, baru Allah berbuat baik sama dia. Allah siapkan dahulu semuanya, Allah ciptakan manusia. Ya kan? Allah berkata nikmati semuanya. Cuma satu yang kamu tidak boleh.
Nah, itu yang Allah lakukan. Jadi artinya dari sini kita melihat bahwa posesivitas Tuhan yang seringkali kita berpikir itu negatif, sebetulnya tidak. Justru Allah ingin manusia menikmati Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Ya kan? Jadi seringkali kan kalau kita orang Kristen seringkali suka dengar kata gini, seringkali kita tuh mau berkatnya, tapi tidak peduli dengan pemberi berkat. Betul ya? Ya kan? Dan sampai sekarang juga kalau ada orang tidak percaya kepada Tuhan, bilang Tuhan tidak ada, dia menjadi orang yang kurang sadar bahwa apa yang dia nikmati itu pemberian Tuhan. Alkitab berkata Tuhan itu baik sama semua orang. Dia memberi hujan kepada semua orang. Ya, dia beri matahari kepada semua orang. Nah, itu pemberian Tuhan. Bukan karena kamu berbuat baik. Betul kan? Tidak ada seorang manusia berbuat baik sehingga matahari terbit buat kamu. Tidak ada. Ya. Nah, itu konsisten. Sehingga kalau seseorang mau diselamatkan oleh Tuhan, maka itu sifatnya unconditional. Ya. Tidak bersyarat. Bukan karena kamu baik, bukan karena kamu beribadah, bukan karena kamu begini dan begitu. Tapi Tuhanlah yang memberikan di dalam Yesus pada kamu. Setelah kamu terima Yesus, kamu diselamatkan, baru Tuhan berkata, nikmatilah berkat-berkat yang lain yang Tuhan sediakan bagi kamu. Persis seperti Allah menciptakan di awal. Ya, kepada Adam, ini taman ini kamu boleh makan semua. Kecuali satu saja tidak boleh. Kalau manusianya mungkin, ya masa sih satu aja lu masih serakah mau. Iya. Padahal dia bilang nggak boleh. Dari sini yang Rival katakan betul ya. Jadi manusia itu memang nggak ada puasnya. Betul kan ya? Ya kan? Sudah dikasih semuanya. Satu nggak boleh, satu mau diambil juga. Ya, pada dasarnya bahkan sampai penciptaan pun, ketika Tuhan mencipta pun sesungguhnya itu pun bukan egoistik. Bukan. Karena justru dia ingin mencurahkan kasihnya dan dia sangat mengasihi kita, maka dia menciptakan kita untuk ada dan merasakan kasihnya. Amin. Dan bahkan bukan untuk dia merasakan sesuatu dari kita ya. Yes. Itu yang berbeda dari bagaimana manusia menciptakan sesuatu dibanding dengan Tuhan menciptakan kita. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan rindu bahwa ciptaannya merasakan kasihnya. Tapi ketika manusia menciptakan sesuatu, manusia berharap bahwa dia bisa merasakan impact dari apa yang dia ciptakan. Ya, kenapa? Karena manusia pada diri sendiri dia tidak cukup. Ya kan, sama yang lalu, sesi lalu kita bicara, manusia pada dirinya sendiri tidak memiliki kedaulatan. Ya kan? Tidak punya kebebasan secara absolut. Dan manusia pada diri sendiri, dia belum memiliki hal-hal tertentu yang dia butuhkan. Contoh dia perlu makan. Betul dah. Ya, maka itu kan dia berusaha menguasai ya makanan, tanaman dan sebagainya. Karena dia butuh itu. Tapi Allah tidak butuh itu. Ya kan? Pekerjaan Allah itu yang paling banyak adalah memberi. Sekarang begini, kalau kita memberi kepada Tuhan, apa Tuhan butuh pemberian kita? Lalu orang seringkali begini loh, Rif. Ini kalau kita pikir baik-baik, maka pasti kita langsung ngeh. Saya berbuat baik sama kamu dengan memberikan kamu uang, ya, dengan mengharap Tuhan Allah akan kasih saya pahala. Pernah gak kamu pikir baik-baik ya? Kita pikir baik-baik. Yang kamu kasih itu pemberian Tuhan. Sekarang saya memberi kepada kamu. Motifnya supaya saya dapat pahala. Coba secara logis masuk akal. Kira-kira orang yang memberi itu orang yang mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan atau tidak mengenal Tuhan? Dia tidak mengenal Tuhan. Meskipun dia berkata, saya percaya Tuhan, Allah. Tapi kalau memberi, dia masih merasa berhak dapat pahala. Dia sebetulnya nggak percaya Tuhan. Kenapa? Karena apa yang dia kasih itu milik Tuhan. Yang milik Tuhan kamu kasih orang, kamu minta Tuhan kasih pahala. Bagaimana? Mungkin maksudnya. Ya kan? Tapi ini yang terjadi bukan? Ya. Ini yang terjadi kepada orang-orang yang percaya kepada adanya Allah.
Ini bayangin ya, bukan kepada orang tidak percaya Allah ya. Orang yang tidak percaya Allah tidak minta pahala. Tapi orang-orang percaya adanya Allah, maka dia berpikir kalau saya berbuat baik, saya berhak dapat pahala. Maksudnya begini, Rif. Bukan berarti perkataan ini bahwa Allah tidak memberi pahala. Ngerti ya? Ya. Tetapi yang saya bicarakan ini adalah apakah manusia berhak dengan motivasi supaya dapat pahala dengan berbuat baik? Tidak. Ya kan? Tidak demikian. Nah, disitulah kita berkata bahwa Allah itu sebenarnya Allah yang baik supaya kita menikmati kebaikannya. Bahkan kalau saya mau katakan seperti ini, sebetulnya ya, kehidupan yang paling apa ya, paling bernilai, itu waktu kehidupan kita lakukan sesuai dengan rencana Allah dan kita lakukan bagi Dia. Itu yang paling top. Ya, karena apa? Karena Dia itu maha besar. Dia itu maha sempurna. Ya. Bayangin ya, kita melakukan sesuai dengan rencana Tuhan yang besar itu. Kita lakukan sesuai dengan Tuhan yang mulia itu. Ya kan? Yang mulia, yang besar, turunannya pasti besar, pasti mulia. Firman-firmannya pasti mulia. Jadi waktu kita ikutin firmannya, kita itu mengambil bagian dalam kemuliaan Dia. Di dalam kebesaran Dia. Dan akan menikmati kebesaran Dia. Nah, seperti itu. Kita simpulkan nih. Ya. Bahwa memang sebetulnya ini adalah sebuah cara pandang yang salah. Ya. Manusia melihat apa yang ada, sebenarnya sesimpel gini sih. Karena itu cara pikir Tuhan. Kita hanya manusia. Kita bilang seperti langit dan bumi. Satu hal yang beda banget. Beda jauh. Beda jauh. Dan karena kita nggak bisa ngerti juga sih. Iya. Karena ya manusiawi. Ada banyak hal yang sesungguhnya kalau kita pikir sebagai manusia itu sangat manusiawi. Pemikiran bahwa Tuhan sangat egoistik, sangat narsistik, itu manusiawi sekali. Karena seringkali dalam kehidupan kita realitas, kehidupan kita, seringkali kebaikan Tuhan itu tidak terlihat seperti kebaikan baik kita. Ya. Gitu. Ketika kita sulit dan bantuan Tuhan terlihat sangat lamban karena waktunya ikutin waktu Tuhan. Kita ngerasa Tuhan egoistik sekali ngikutin waktu Tuhan padahal kita lagi perlu sekarang. Ya. Itu hal yang mungkin lumrah bagi kita manusia gitu ya. Ya. Tapi seringkali ada sisi pandang lain yang kita nggak lihat. Ya. Ada, ini kayak gimana ya? Mungkin kalau aku menggambarkan adalah kayak kita itu ada orang lebih pintar dari kita, melihat lebih luas dari kita dan berkata sama kita bahwa ini jangan, itu jangan. Ya. Dan kita orang yang lebih bodoh dari dia. Ya. Kita bilang, lu gimana sih? Gue perlu loh. Karena kita nggak nyampe. Kita nggak nyampe sih. Nggak nyampe. And that's what's happened sebenarnya dengan bagaimana kita dengan Tuhan. Maka kita tidak akan pernah bisa loh kalimatnya. Yes. Kita tidak akan pernah bisa mencapai pikiran Tuhan. Tapi kalau sampai kita mengerti, itulah yang disebut sebagai anugerah. Ya. Tuhan beranugerah pada kita. Nah, ini catatan sangat penting ya. Saya, manusia ya, tidak pernah bisa mengenal Allah dengan pikiran saya sendiri. Tidak bisa. Ya. Kita harus bersandar kepada penyataan Allah. Ya, karena Allah sangat besar sekali. Dan penyataan Allah ada di Alkitab. Itu sama seperti kita tidak akan pernah bisa mengenal orang penting di dunia ini tanpa orang penting itu rela untuk menurunkan diri, turun ke bawah, kenal sama kita. Ya. Dan yang kedua yang sangat penting adalah kalau pikiran kita kontra sama Alkitab, maka kita jangan cepat-cepat memberikan kesimpulan Alkitab itu salah. Ya, karena pikiran Allah itu seperti langit dan bumi pikiran kita. Betul ya? Lalu kedua, Allah itu
adalah Allah yang besar. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Kita harus tunduk kepada apa yang Allah katakan kepada kita. Nah, itu iman. Nah, kita bisa mengenali Allah dan cara Allah dan siapakah Allah, yaitu lewat Alkitab. Nggak ada jalan lain. Ya, nggak ada jalan lain. Seluruh pertanyaan kehidupan kita mengenai Tuhan Allah, Alkitab yang kasih tahu kita. Karena kita kan nggak bisa masuk ke lab untuk menyelidiki Allah, betul? Kita juga tidak bisa pakai sains untuk menemukan Allah, betul kan? Ya, tidak bisa pakai filsafat menemukan Allah, ya kan? Karena ya filsafat kita setinggi-tingginya, Allah jauh lebih tinggi kan? Ya kan? Pengetahuan kita seluas-luasnya, alam semesta lebih besar dari pengetahuanmu, Allah jauh lebih besar, betul kan? Jadi artinya begini, kita harus tunduk kepada apa yang Allah nyatakan di Alkitab. Memang tidak gampang, tetapi kita harus belajar taat, ya, karena memang ya otak kita kan terbatas. Ya, seringkali manusia begini, manusia itu cepat-cepat sekali menolak apa yang dianggap tidak biasa, menolak cepat-cepat apa yang bukan menjadi keyakinan dia, pikiran dia dan sebagainya, konsep dia, langsung menolak. Ya, padahal ya, pikiranmu itu sangat kecil. Ya, terbatas. Ya, terbatas. Tuhan itu maha besar. Ya. Nah, di situ maka kita ngerti Tuhan tidak egois, Tuhan tidak narsistik, ya, tetapi Tuhan itu mengasihi kita, ya, Dia ingin kita tidak dalam bahaya, Dia ingin kita hidupnya bermakna. Lalu Dia ingin kita menerima bagian kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Dan itu hanya Tuhan sediakan di dalam Yesus. Nah, bagi teman-teman yang nonton ini dan kayaknya ingin mengenal siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan, teman-teman bisa baca Alkitab. Alkitab itu sebenarnya sekarang gampang banget ya, nggak harus selalu fisik. Banyak. Ada banyak sekali, teman-teman bisa baca dengan berbagai macam versi, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, bahkan sekarang ada bahasa Indonesia dengan bahasa sehari-hari. Jadi bagi teman-teman jauh lebih mudah untuk mengerti. Cuma memang mungkin tidak indirectly sekali dengan bahasa asli ya. Kalau kita pakai bahasa sehari-hari. Jadi ada beberapa kata-kata mungkin ya perlu, kalau mau belajar lebih dalam, perlu mengetahui lebih lagi gitu untuk belajar lebih dalam. Jadi memang Alkitab kita ini hanya informasi ya. Alkitab kita itu ada naskah, ada bahasa aslinya. Ya, bahasa penyair lama itu bahasa Ibrani dan Aramaik. Kebanyakan Ibraninya, bahasa perjanjian baru bahasa Yunani. Ya begitu kan? Ya bahasa itu. Dan itu kita ada Alkitab itu. Tulisan dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Dan tetapi kan kalau hanya pakai bahasa Ibrani dan Yunani, ya orang nggak semua bisa baca. Ya. Lalu Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Tujuannya adalah supaya orang mengenal Tuhan, begitu kan? Mengenal kasih Tuhan dan menerima kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Nah, nanti kita akan bahas tuh. Menurut aku itu sangat menarik juga bahwa mengapa Alkitab itu menjadi sebuah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Nah, itu hal yang menarik sih. Nanti kita akan bahas juga, cuma mungkin nggak di saat ini ya. Nah, pokoknya intinya adalah bagi teman-teman yang mau mengenal Tuhan lebih, teman-teman baca Alkitab. Kalau ada yang bingung atau apapun, boleh tulis di kolom komentar. Satu hal teman-teman bahwa saya yakini ya, bahwa kebenaran itu bukan keluar dari mulut manusia. Kebenaran itu keluar dari mulut Allah. Maka, apa yang kita katakan ini, hari ini, mungkin bisa di misunderstanding. Tapi kalau teman-teman baca Alkitab sungguh-sungguh, percayalah bahwa minim sekali untuk misunderstanding. Karena Tuhan tidak akan pernah salah ngomong, Tuhan tidak akan pernah salah menginterpretasikan sesuatu. Yang mungkin terjadi adalah misunderstanding bukan dari kalimat Tuhan, tapi kita, yang seringkali tadi kita katakan tadi, bahwa kita tidak capai dengan bagaimana Allah berpikir. Maka dari itu, jangan lupa buka Alkitab teman-teman, baca Alkitab. Tidak mengharuskan teman-teman jadi percaya ya, kalau teman-teman nonton ini belum percaya. Tapi teman-teman baca aja. Mungkin kadang-kadang apa yang teman-teman pikirkan itu hanya berhenti di pikiran teman-teman, belum tentu itu yang ada di Alkitab. Gitu loh. Jadi kenapa kita bikin obedience ini adalah salah satunya itu, karena
kadang-kadang apa yang ada di pikiran kita itu apa yang masuk ke telinga kita, tapi kita tidak pernah cari tahu. Nggak pernah dikonfirmasi di Alkitab ya. Kita nggak pernah konfirmasi juga. Iya. Kita bilang Tuhan egoistik, tapi kita nggak pernah konfirmasi. Cek. Iya. Kita nggak pernah cek. Kita hanya baca satu ayat itu dan kita bilang Tuhan egoistik dan narsistik. Iya. Padahal secara keseluruhan kita nggak pernah baca kesimpulan dari Alkitab itu sendiri itu apa. Iya, iya. Apa yang sebenarnya Tuhan pengen lakukan, apa yang sesungguhnya mendasari Tuhan ngomong itu kita tidak pernah mau cari tahu. Iya. Nah itulah yang menjadi problem manusia. Ya. Dan kadang konflik antar manusia pun itu yang terjadi gitu. Ya. Karena kita tidak mengerti apa maksud dari orang lain melakukan hal ini, kenapa dia melakukan hal itu, kita nggak mau tahu. Ya. Sesungguhnya egoistik dan narsistik adalah kita sendiri. Ya. Itu kenapa akhirnya kita bisa mengatakan Tuhan egoistik dan narsistik. Nah, mungkin ini adalah sebuah pepatah yang sering kita katakan. Iya. Ketika kita tunjuk orang lain dengan telunjuk kita, maka tiga jarinya ada menunjuk ke kita. Ya. Dan mungkin itu hal terjadi juga. Kita menunjuk Tuhan egoistik dan narsistik, tapi sesungguhnya tiga jari itu menunjuk ke kita bahwa kita adalah manusia yang sangat narsistik dan egoistik. Sampai merasa bahwa kepentingan kita adalah kepentingan tertinggi yang harus dipenuhi dan dimengerti oleh Tuhan yang pencipta kita. So, coba dipikirkan baik-baik. Ya. Jangan-jangan engkau dan saya lah yang sesungguhnya sangat egois dan sangat narsis. Ya. Gitu. Sampai ketemu di episode berikutnya.